Anak yatim ini bernama Salomon yang terlahir sebagai tunanetra. Namun, ada sang ibu yang sangat menyayanginya dan mereka pun tinggal di sebuah hunian kecil yang berada di dalam sebuah hutan terpencil. Setiap bepergian kemanapun, sang ibu selalu mengikatkan tali pada tubuh Salomon agar putranya itu tetap bisa kembali pulang ke rumah tanpa harus mengalami kesulitan. I'm gonna let you find the first trap, okay, Solomon? Meski terlahir tak bisa melihat, Salomon memiliki kemampuan bertahan hidup yang baik yang memang sudah diajarkan oleh sang ibu sejak Salomon masih kecil, di mana, seiring berjalannya waktu, Salomon tak kalah cekatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hold on. Drop it in. Sang ibu pun selalu mengajarkan pada Salomon untuk mau berbagi hasil tangkapannya pada hutan yang juga karena dari hutanlah mereka bisa bertahan hidup. Suatu ketika, sang ibu mengajaknya untuk memancing ikan di tepian sungai yang mengalir di hutan itu. Namun, mereka pun tak kunjung mendapatkan ikan mengingat mereka hanya menggunakan umpan palsu. You know, I think we might have better luck catching. Salomon pun berpikir untuk mencari cacing untuk umpan memancingnya dan meminta izin pada ibunya untuk pergi mencari umpan tersebut. Salomon pun merangkak dan meraba setiap permukaan tanah yang ada di hadapannya. Namun, tiba-tiba saja dia mendapati sebuah rantai yang entah dari mana asal rantai itu. Di sisi lain, sang ibu pun mulai merasakan firasat buruk yang akan terjadi, hingga dia mengajak Salomon untuk secepatnya pergi dari sana. Saat malam, Salomon pun mendengarkan cerita pengantar tidur dari sang ibu yang memang sudah dilakukan sang ibu sejak Solomon masih kecil. Good night. Setelah memastikan putranya itu telah tertidur, ia secara perlahan berjalan keluar rumah dan mengarahkan langkahnya ke dalam hutan, di mana itulah momen terakhir kebersamaannya dengan Salomon. 3 tahun berlalu sepeninggal sang ibu. Salomon yang kini sudah remaja terus menjalani hidup meski tanpa kedua orang tuanya lagi. Namun, kemampuan berburu yang diajarkan ibunya sangat bermanfaat untuknya bisa tetap bertahan hidup meski tanpa penglihatannya. Solomon pun tak pernah lupa dengan pesan sang ibu yang ia dengar dari rekaman suara agar Solomon tak pernah melepaskan ikatan tali di tubuhnya, karena itulah satu-satunya cara yang bisa memudahkannya untuk kembali pulang ke rumah. You must never, ever let go of the rope. Suatu hari Salomon pergi untuk memeriksa perangkap buruannya dengan terus berharap bisa mendapatkan hasil tangkapan sesuai harapannya. Ia pun tak lupa juga untuk melemparkan sebagian hasilnya ke hutan, seperti kebiasaan yang ditanamkan oleh sang ibu kepada Solomon sejak dulu. Ketika Solomon menikmati hasil buruannya, ia mendengar suara aneh dari dalam hutan. Namun, dengan kondisi penglihatannya yang tak berfungsi membuatnya tak bisa memastikan suara apa itu. Ketika malam, Solomon tak sengaja mendengar suara gaduh dari kambing peliharaannya yang terdengar tak biasa. Salomon pun sangat terkejut ketika memastikan kondisi kambing miliknya itu sudah dalam kondisi terluka, disertai dengan pergerakan yang seolah ada sesuatu yang telah menarik kambingnya itu masuk ke dalam hutan. Setelah kejadian itu, Solomon terlihat sedih meratapi kambing miliknya yang hilang secara tiba-tiba, namun ia dikejutkan dengan suara tembakan yang terdengar dari dalam hutan.
Solomon pun bergegas pergi untuk memastikannya. Namun Solomon terkejut saat menemukan seekor rusa yang sudah tak bernyawa, dan tak lama kemudian. Hey boy, that's my deer. Rupanya, pria itu adalah seorang pemburu yang bernama Hank yang mengira jika Solomon berniat mengambil rusa hasil buruannya. Dan tiba-tiba, setelah tahu jika Solomon buta dan hanya hidup seorang diri di sana, membuat Hank merasa kasihan dan menawarkan diri untuk mengajak Solomon pergi dari sana. Namun Solomon menolak untuk meninggalkan tempat itu. No. Ketika malam, keduanya dikejutkan dengan suara raungan yang begitu mengerikan, di mana mereka berdua bergegas pergi untuk memeriksanya. Do you know what that was? No. You just stay here. I'll be right back. Hank yang penasaran pun memutuskan untuk pergi ke dalam hutan seorang diri, dan di sanalah Hank terkejut melihat seekor beruang yang telah mati. Hank pun bingung dengan siapa yang telah menyebabkan beruang itu mati. Mengingat, beruang adalah hewan predator yang kuat dan tak mungkin bisa mati semengerikan yang dia lihat tadi, dan tak lama kemudian. Hank yang ketakutan pun berlari secepat mungkin dan beruntungnya, dia masih bisa selamat. Hank lalu menanyakan terkait makhluk itu pada Solomon, namun tak ada jawaban apapun yang diberikan Solomon. Pagi harinya, mereka pun bersiap untuk mengolah daging rusa yang mereka dapatkan kemarin. Namun mereka membutuhkan rantai untuk mempermudah pengasapan daging tersebut. Do you happen to have a chain? Solomon pun mengatakan jika dia tidak memiliki rantai yang mereka butuhkan. Namun, Solomon pun teringat jika ada rantai yang berada di dalam hutan. In the woods. But Setelah menemukan rantai itu, Hank terus mengikuti akhir dari rantai itu hingga mengarahkannya pada sebuah goa. Hank pun memilih untuk memotong rantai itu. Namun ia dibuat heran saat Solomon meminta sebagian daging rusa itu yang hanya membuangnya begitu saja. Di sanalah Hank berpikir jika itulah yang menjadi sebab hewan-hewan itu berkeliaran. Hingga Hank pun mengajak Solomon untuk mencari hewan itu. Solomon pun secara halus menolak ajakan Hank, mengingat kondisinya yang tak memungkinkan dan talinya pun dirasa tak akan bisa menjangkau lebih jauh lagi. we can set a trap for it. How can you help me? Hank mengakalinya dengan menambahkan kain agar tali itu lebih panjang, hingga mereka berdua pun bisa segera berangkat menuju lokasi keberadaan makhluk itu. Namun sesampainya di sana, Okay. Solomon! Hank akhirnya berhasil menyelamatkan Solomon, dan mereka pun memutuskan untuk pulang. Follow me, I got you, kid. Sampai di sana, Hank menemukan sebuah buku catatan milik ibu Solomon dan membacakan isi buku itu untuk Solomon. Namun, Hank dibuat terkejut saat mengetahui fakta di lembar berikutnya terkait makhluk tersebut yang diketahui jika ayah Solomon berniat merebut Solomon darinya. Hank lalu memutuskan untuk pergi ke hutan itu lagi seorang diri untuk mendatangi goa yang kemarin mereka temukan dan terpikirlah membuat jebakan untuk makhluk tersebut. Bersamaan dengan itu, Solomon yang sadar jika Hank tak ada di sana terus memanggilnya, sebelum akhirnya dia dikejutkan oleh suara tembakan yang terdengar dari dalam hutan. Hank! Saat Solomon berusaha menemukan Hank harus terhambat oleh tali yang sudah mencapai batas, hingga Solomon pun memutuskan untuk memotong tali itu. Solomon yang berusaha mencari Hank dengan terus meraba sekitar akhirnya menemukan Hank yang sudah tergeletak. Dan tiba-tiba,
Rupanya itu bukanlah makhluk buas seperti yang dibayangkan, yang ternyata adalah Ibu Solomon yang sengaja menghilang beberapa tahun lalu. Terungkaplah jika sang ibu selama ini sengaja pergi untuk menghindar dari Solomon agar anaknya tetap aman tanpa harus terancam keselamatannya oleh dirinya sendiri yang kerap tak mampu mengendalikan diri. Keduanya pun baru menyadari jika mereka adalah ibu dan anak, di mana tepat saat sang ibu berusaha memeluk Solomon, sang ibu pun tak sengaja tertusuk pisau yang dibawa Solomon.